Hai, Saya Baun saya Dul. dan saya Roger. Kita akan main Pernah Gak Pernah. Di sini kita sudah disiapkan pertanyaan dan kita akan menjawab sama-sama. Tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Langsung main. Pernah atau gak pernah ngomong kasar dan ketahuan orang tua? 1, 2, 3. Gak pernah semua nih. Nah, kalau saya sih gak pernah. Karena kalau saya mau omong kasar itu melihat kondisi dulu. Tapi kalau ngomong kasar tapi gak ketahuan orang tua itu sering. Ngomong kasarnya sering tapi ketahuan orang tua lah juga. Pernah atau gak pernah kemakan omongan sendiri? 1, 2, 3. Kalau saya sih gak pernah, karena kalau saya mau ngomong itu saya pikir-pikir dulu itu bagus apa enggak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah. Dulu saya tidak suka yang namanya buah durian itu, sering menjelek-jelekan. Mulai dari baunya yang gak enak, kemudian bentuknya menakutkan. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah merasakan buahnya. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang saya terus ketagihan. Pernah gak pernah gak hafal setoran nadom atau yang lain? Pernah semua. Kalau saya pernah, waktu itu di sini kan setoran nadom hari Senin dan saya terlalu ngeremehin. Saya ngafalinya hari Minggu dan waktu setoran dan saya tidak hafal. Kurang lebih seperti sama Roger. Enggak, kurang lebih gitu loh. Saya ketika hafalan, saya itu tidur. Hafalannya itu jam kedua, jadi saya jam pertama tidur. Dan ketika waktu hafalan, saya ngeblank dan akhirnya tidak hafal. Gagal total. Ini gak pernah. Ya pernah, kurang lebih sama seperti Roger dan Baun. Baru ngapalin tuh minggu malamnya kan. Pernah atau gak pernah makan di luar tapi duitnya kurang? 1, 2, 3. Balik. 3. Kalau saya gak pernah. Karena apa? Karena saya kalau saya mau makan di luar, itu saya pikir dulu mau makan apa dan kira-kira harganya berapa. Itu. Jadi saya bawa uang yang lebih dengan harga makanan tersebut. Karena saya itu gimana ya? Kalau makan di luar itu ya lihat kondisi dulu. Lihat menu. Menunya itu mahal apa enggak gitu. Menu harga. Kalau mahal ya Gak jadi. Kalau murah-murahan kan seperti di warung-warung pinggir rembok, pinggir jalan itu pasti ya kayaknya murah. Kalau saya pernah dulu waktu saya sekolah ada warteg di pinggir sekolah. Saya kirain harganya murah. Setelah saya habis makan, saya tanya harganya berapa Bu deh. Dia tahu. Pakai di. Setelah saya bayar ternyata uang saku saya kurang. Untung teman saya bawa uang lebih, jadi saya pinjam dulu ke teman saya. Kamu tangan ya. Mungkin juga disengaja.
pernah atau gak pernah ketiduran saat sholat? 1, 2, 3. Kalau saya sih gak pernah, karena saya kalau mau sholat itu saya usahakan mandi dulu biar sehat, segar kayak di Lefboy itu. Kalau saya sama seperti Dul, nggak pernah karena sholat. nggak pernah tidur saat sholat. Karena saya sebelum wudhu lalu cuci muka biar segar. Kalau saya sih pernah, karena saya itu tidurnya kadang malam gitu ya. Kalau sekarang saya tidur malam, otomatis jamaah subuhnya itu loh. Lah itu saya sering tidur waktu sholat. Memang dari awal takbiratul ihram saya masih belum tidur, tapi kalau sudah di tahiyat akhir lah itu saya tidur, bahkan sampai selesai juga zikirnya itu selesai saya masih tidur. Gitu. Nggak salah Ustaz. Gak udah, gak pakai. Gak pakai, langsung. Gak usah salam deh. Sholat lagi. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pernah berantem sama teman pondok? Ayo. Pernah. Pernah. Aduh. Jadi pemain tinju ya. Ada silat. Waktu itu saya main bola di pondok dan tim saya kalah. Saya terbawa emosi, jadi saya mainnya ngawur dan teman saya gak terima, jadi kita berantem. Gak berantem. Gak berantem. Kamu kecil-kecil gak berantem. Kalau saya sih gak pernah, tapi kalau hampir berantem itu sering. Mau pernah gimana? Kalau dengar dari teman, kalau teman lainnya itu berantem, saya takut, apalagi berantem beneran kan gitu. Takutan. Iya, badan aja kekal loh, tapi takutan. Agak Anakku. takut. Udah lanjut aja. Pernah nggak pernah mencium kaki orang tua? Yo, pernah kamu? 1, 2, 3. Nggak pernah. Enggak. Aduh. Kalau kakinya cewek? Enggak. Oh, enggak juga. Sebelum saya ada di pesantren, saya memang nggak pernah. Tapi setelah saya di pesantren, saya sudah merasa besar dan saya merasa kurang berbakti kepada orang tua. Gimana caranya untuk menyenangkan orang tua gitu. Dan akhirnya saya mungkin sudah ada di pesantren ya, saya coba mencium kaki orang tua gitu. Dan hasilnya alhamdulillah orang tua saya kelihatannya itu loh lebih gembira, berubah seperti dari yang seperti biasanya. Kalau saya mau mencium kaki orang tua itu merasa malu. Tak tahu dari mana malu itu. Rasanya ingin tapi sama malu juga. Cium kaki orang tua mau. Ya kan namanya malu, Bang. Insya Allah. Ya Allah, bentar lagi doakan saja. Doakan saja, Bang. Ya. Pernah atau gak pernah kentut di depan umum tapi gak ngaku? Kau pernah? Ya, rahasia. 1, 2, 3. Gak pernah beneran kamu? Iya, Beneran? bener. Oh. Kalau saya sih gak pernah, karena saya kalau kentut di depan umum itu malu. Tapi sebaliknya kalau dikentutin orang lain di depan umum sering. Waktu pas nongkrong, saya gak kuat nahan sakit perut, mau buang angin. Saya keluarin sedikit-sedikit. Saya keluarin dikit-dikit biar gak bunyi. Lalu saya pura-pura gak tahu. Yang teman saya yang lain pada ribut. Jadi saya diam biar gak ketahuan. Kurang gizi. Kurang lebih sama seperti Roger. Ketika saya kumpul dengan teman-teman, nah
itu saya diam-diam kentut. Tapi kentut saya itu tidak bunyi gitu loh. Gitu. Cuma gitu doang. Tapi baunya itu loh. Sempurna. Lezat gitu baunya. Jaga gitunya. Baunya itu lezat sehingga teman-teman saya itu ricuh, kebingungan mencari siapa yang kentut itu. Tapi saya tetap diam saja, tidak ngaku gitu loh. Pernah nggak pernah pura-pura sakit biar nggak ikut kegiatan? 2, 3. Pernah semua. Iya. Kebiasaan nih. Kalau saya males ikut kegiatan, saya di kamar pakai jaket, pakai selimut, tidur pura-pura sakit. Jadi sama pengurus itu nggak dibangunin, dikiranya sakit. Oh, berarti kamu tukang pembohong. Dikit. Gitu. Biasanya saya bekerja seharian gitu, pagi sampai sore, dan akhirnya kegiatan malam itu kan ada jamaah maghrib, jamaah isya, takror gitu dan lain-lainnya. Nah itu saya sudah gak kuat, kecapean. Padahal saya tidak sakit, dikuat-kuatin untuk kegiatan, saya kuat gitu. Tapi saya kecapean gitu, ngantuk. Akhirnya saya ya kurang lebih seperti sama Roger, pakai jaket, pakai selimut, dan itu pura-pura tidur, pura-pura sakit, sampai-sampai oleh pengurus tidak dimarahin deh. Kalau saya sih sama seperti Mbak Un dan Roger deh. Kalau saya sih pernah sama seperti Mbak Un dan Roger. Kamu emang pemalas sih. Iya. Gimana? Kalau saya memang malas itu, kalau saya malas, saya cari kerjaan, entah itu apa itu, bantu tukang, bersih-bersih got, terus ngepel itu sampai capek, terus tidur lah. Tidur? Iya, sama seperti kamu malas sih. Ya, gitu deh. Minta maaf ya, Pak. Udah. Maaf ya, Pak. Pernah atau gak pernah buka chat orang lain diem-diem? 3. Kalau saya sih pernah, tapi itu cuma sekedar iseng gitu loh. Pinjam HP teman, dikira ya kan biasanya pinjam HP teman waktu pulangan gitu. Iseng aja buka chatan teman, dia chatan sama siapa gitu, apa punya pacar, apa tidak, apa sama siapa gitu. Kalau saya sih nggak pernah, karena saya kalau meminjam HP temen itu malu, apalagi lihat chatannya gitu loh. Jadi ya gimana, lagian itu privasi orang lain, nggak boleh. Waktu saya pinjam HP teman, nggak sengaja ada yang ngechat saya iseng, jadi saya buka chatannya. Oh, waktu itu punya saya ya. Kamu ngaku loh. Dulu pernah gitu loh. Pernah gak pernah beli pembalut? Pembalut. 1, 2, 3. Kalau saya sih gak pernah, tapi kalau ngeliatin gituan itu sering, apalagi di pondok. Biasanya sama santri putri itu disuruh buang sampah gitu. Jadi sering saya ngeliatin gituan. Sebenarnya sih sudah dibungkus sama kresek, tapi kreseknya itu kadang-kadang sobek gitu. Kalau saya sampai sekarang alhamdulillah belum pernah, dan mudah-mudahan jangan pernah. Karena ibu sama kakak saya gak pernah beli, kan saya punya toko, jadi tinggal ngambil aja. Kalau saya sih nggak pernah, tapi kurang lebih sama seperti dulu itu, sering menemukan itu loh, entah itu di jalan. Kalau ada, emang ada, pernah saya melihat itu di jalan gitu. Ya kurang lebihnya di tempat sampah itu Roti kering, kurang lebih seperti roti kering itu. Tapi warnanya itu gimana gitu. Kalau saya sih ya mau gitu.
kalau disuruh orang tua sama ibu gitu. Kalau saya sudah punya istri, kalau istri saya masih sehat, saya nggak mau. Tapi kalau sekarang istri saya itu punya udzur, entah itu sakit dan lain-lainnya, saya mau. Kalau saya disuruh orang tua, ya pasti mau. Kalau saya semoga enggak aja. Wah gitu toh. Kenapa? Malu. Sama orang tua lo. Iya. Ambil di toko ya. Iya. Ambil di toko ya. Kan punya toko ini. Iya punya toko ya. Pernah nggak pernah kepikiran pindah pondok yang sekarang? Alhamdulillah nggak pernah, karena saya sudah merasa nyaman di sini kan, terlanjur cinta. Saya saya sih pernah punya pikiran pindah ke pondok lain. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi lebih dalam, dan akhirnya saya memutuskan saya tidak pindah deh gitu, karena saya masih ingin tetap di pondok sini. Kalau saya sih nggak pernah, pengen boyong itu pernah. Boyong, mau kawin? Ya, ya gitu deh. Pernah atau nggak pernah dimarahi kiai? Ayo, 3. Anak nakal. Kamu tuh lagi. Iya. Dengan alasan seperti tadi, di waktu sholat ketiduran lah, itu saya sering gitu loh, terlalu sering saya keteteran jamaahnya ketika wiridan tidur gitulah, sampai ya itu marah saking seringnya saya tidur waktu sholat, waktu zikir lah, dan akhirnya kiai itu marah. Gak pernah, karena saya itu kalau biasanya disuruh kiai, disuruh beli apa itu, saya memang ngati-ngati, ya berhati-hati banget, takut salah. Dulu waktu saya awal-awal mondok di sini, penampilan saya terlalu kontroversi. Jadi saya kok terlalu ke bawah, alisnya sampai gak kelihatan. Jarang berkumpul sama teman-teman yang seumuran, kumpulannya selalu sama yang lebih tua. Jadi saya mendapat siraman kalbu. Jadi saya ditegur dan dikasih tahu bagaimana berpenampilan yang baik di pondok. Pernah atau gak pernah kesetrum? Saya pernah masang lampu, lalu pitingan itu saya pegang dalamnya. Lah ya kesetrum. Kaget. Apa ini? Pitingan itu loh, dalamnya pitingan aku pegang. Ya tempat lampu itu dalamnya aku pegang. Jadi aku gini. Kaget aku. Gak sampai dud. Enggak, alhamdulillah gak sampai dud itu. Sama seperti Dul, waktu di pondok juga. Ya, waktu di pondok saya memasang lampu, saya lupa kalau tangan saya basah, jadi nyetrum kepitingannya. Kepitingan lagi. Enggak lalu. Dan alhamdulillah kembali masih hidup. Apanya? Orangnya ada? Lampunya? Dud. Saya dibohongin oleh teman saya. Ketika itu musim hujan, saya hujan-hujanan, saya basah semua, dan saya disuruh sama teman saya itu, hidupkan lampu itu. Saya hidupkan. Saya kira skakel itu tidak nyetrum gitu. Saya pegang, lah itu saya baru terasa bahwa skakelnya itu nyetrum gitu. Jadi saya kaget gitu. Gini loh. Langsung gini saya kaget gitu loh. Saya dibohongin oleh teman saya. Gadut. Bagaimana? Seru kan? Asik kan? Pastinya dong, ini sifatnya sharing. Jika ada yang kurang baik,
Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lain. Ya.